Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pameran ini bermula dari seni lukis, dari lukisan, sebuah artikel, dan kopi. Tentu tak hanya kopi, dilengkapi makan siang waktu itu. Suatu ketika, pelukis Djoko Susilo melukis wajah Buya Syafi'i dan Gusmus pada waktu itu. Rupanya lukisan itu menginspirasi Buya Syafi'i menulis artikel dengan tajuk Pesan untuk Muhammadiyah dan NU. Dimuat di Harian Kompas tanggal 5 Januari 2021. Artikel ini rupanya juga menginspirasi pameran ini. Dimulai dari percakapan, disertai makan dan kopi. Selalu ada riungan. Saya ingat pertemuan-pertemuan itu dimotori oleh Pak Dr. OHD, Wei Hong Jin, lalu ada Gusmus pada waktu itu, ada Nasirun, ada Alfi, dan saya sendiri dalam ruangan itu. Percakapan ini dengan saran Gusmus kemudian melahirkan tajuk pameran hari ini, Mata Air Kebangsaan. Ini bukan yang pertama, karena pada tahun 2019 saya ditugasi juga menjadi kurator. Di tempat ini kita memamerkan pameran seni rupa dengan tajuk Manusia dan Kemanusiaan. Isunya sama, tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan. Pameran ini bertajuk Mata Air Kebangsaan, persembahan untuk Gus Dur dan Buya Syafi'i. Tidak lepas dari saran Gusmus pada waktu itu. Saya ingat betul percakapan di Rembang, Gusmus mengatakan jangan terperangkap kultus individu. Saya ingat betul sampai di Jogja, dan kemudian judul ini disepakati menjadi tajuk pameran ini. Pameran ini merupakan upaya dengan segenap saneponya, dengan segenap perlambangannya, merupakan ikhtiar untuk menyuarakan keteladanan yang mengolah pokok soal di sekitar Gus Dur dan Buya Syafi'i sebagai mata air bangsa, sebagai oase bagi bangsa ini. Para perupa lintas usia, lintas generasi, lintas etnik seperti Gusmus sendiri, Mas Gunawan Muhammad, Djoko Susilo, Nasirun, Butet Kartarjasa, Entang Wiharso, Alfi, Pupuk di generasi-generasi awal dan menengah, hingga generasi muda seperti Chandra Roselini dan Aurora Santika yang mengubah tema dengan tafsir bagaimana mata air dan oase dalam bentuk karya seni rupa. Ibu bapak yang saya hormati, pameran ini sekaligus sebagai perayaan 25 tahun OHD Museum, institusi swasta yang dibangun Dr. OHD yang dengan penuh passion, dengan penuh kesetiaan yang tak terperikan merawat institusi ini hingga 25 tahun. Karena itu ibu bapak sekalian, sejumlah koleksi yang saya anggap bertautan dengan tema seperti lukisan Avandi, Hendra Gunawan, Kartono Yudokusumo, Sujoyono, Liman Fong, Sri Hadi Sudarsono, Widayat, Dede Eri Supriya, Heri Dono misalnya, saya sertakan dalam ruang pameran itu. Ibu bapak sekalian, para perupa dalam pameran ini dengan cara masing-masing mewujudkan keteladanan Gusmus dan Buya Syafi'i, mewarisi dan merawat apinya, bukan abunya. Saya meyakini oase dan mata air dapat membasuh luka-luka, menyiram purbasangka, dan memadamkan api kemarahan, kemudian memuliakan manusia dan kemanusiaan. Ibu bapak sekalian, saya akhiri pengantar ini. Bapak ibu akan segera nanti pada waktunya menyaksikan mata air dan mata rupa sekaligus gubahan dari jumlah seniman yang tadi saya sebutkan. Mengakhiri pengantar ini, selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, diberikan sehat, selamat, dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat tuan rumah Pak OHD, Bapak Yai Mustafa Bisri, para tamu undangan, Pak Teten, para pemuka agama Muhammadiyah yang sudah seluruh yang hadir. Ini mohon maaf karena tugas mendadak dari Abah Yai Mustafa Bisri untuk mewakili keluarga Buya Syafi'i Ma'arif. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang mendalam dan meninggi dari keluarga Buya Syafi'i Ma'arif. Kemarin saya whatsappan dengan putra beliau Mas Afif, juga beberapa kali ketemu dengan Umi Nur Khalifah, istri Buya Syafi'i Ma'arif, menyampaikan salam dan ucapan terima kasih. Sangat berbahagia Buya Syafi'i Ma'arif diapresiasi dalam bentuk yang mungkin tidak familiar bagi keluarga Buya, dalam bentuk rupa atau seni rupa yang biasanya dalam bentuk seminar dan lain-lain. Ini dalam bentuk seni rupa. Kita ngobrol soal itu. Tidak banyak yang tahu bahwa Buya itu sesungguhnya ternyata punya banyak lukisan, meskipun tidak dibelinya tapi hadiah dari para pelukis, kolega dan lain-lain. Saya sempat ngobrol dengan Uda Alfi, kapan-kapan lukisannya Buya dan lukisan para tokoh itu dikumpulkan untuk dipamerkan, saya kira juga menarik. Seperti tadi disampaikan Pak Warno, kurator kita, Buya itu di akhir menjelang meninggal menulis di Kompas mengenai, dan itu dipicu dan kira juga nama saya disebut dalam tulisan itu, tentang lukisan. Sesungguhnya lukisan antara Buya Syafi'i dengan Abah Mustafa Bisri, dan itu dimaknai oleh Buya, dan Buya melakukan apresiasi terhadap lukisan itu meskipun tidak mau disebut sebagai budayawan, tetapi beberapa kali saat silaturahim ketemu Buya, ada Mas Nasirun, ada teman-teman itu, ketika berbicara seni rupa, Buya itu tampak sangat antusias, lebih antusias dibandingkan ketika yang bertamu itu politisi, lebih bersemangat ketika berbicara, ngobrol begitu. Dan yang kedua tercermin dalam tulisan itu adalah semangat persatuan. Ada NU, ada Muhammadiyah dan subkultur-subkultur yang lain. Buya menuliskannya di situ, dan sangat senang ketika misalnya Mbak Dinas, Putri Gusmus, Mas Ulil nginep di tempat saya orang Muhammadiyah, ini Mbak Dinas sama Mas Ulil kultur, subkultur NU dan seterusnya, nginep saling ngobrol, berbagi ilmu. Buya sangat senang sekali dan selalu bilang apik. Itu yang selalu tertancap di hati saya sebagai tetangga dan murid santri harian. Pada sholat maghrib selalu ketemu Buya dan bicara mengenai itu, selalu lebih bersemangat daripada bicara-bicara yang lain. Dan yang terakhir kami sampaikan bahwa Buya tempat tinggalnya, karena Buya itu keluarga yang kecil, hanya satu putra, karena dua putranya sudah meninggal sejak kecil, yang memang kita tahu, kita baca di biografinya sungguh bisa dikatakan sengsara. Sekarang rumah itu kosong, Bumi pindah ke rumah yang sebelah bersama putranya. Kemudian kita berbicara Mas Alfi, saya berbicara dengan Pak Haidar untuk nyuri rumah Buya. Barangkali suatu saat rumah Buya itu menjadi sebuah wahana untuk berkarya anak-anak muda, apapun subkulturnya, termasuk para pelukis muda bisa menggunakan rumahnya dan lain-lain untuk berkarya. Demikian apresiasi salam kami dari keluarga. Saya juga sebagai muridnya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Yang saya muliakan para tamu undangan di sini, semuanya mulia, semuanya terhormat. Mungkin juga untuk menghemat waktu, saya mewakilkan yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri beserta seluruh tokoh agama yang telah hadir pada hari ini, pendeta dan lain sebagainya, Romo, juga para tokoh masyarakat, para seniman, para pegiat seni, para penyokong kegiatan berkesenian yang telah hadir pada hari ini, dan tentunya adalah Sohibul Hajat ini, Pak Ohadi, beserta seluruh keluarga besar dari galeri yang ada pada hari ini. Saya ini sebagai ganjel, jadi nggak siap Pak Ohadi, kan harusnya kakak saya, jadi ya harus improvisasi. Terus terang Pak Ohadi, saya kesini ini karena beberapa alasan. Yang pertama pasti karena mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman seniman, diprakarsai oleh Gus Mus dan Pak Ohadi untuk membuat sebuah pagelaran yang ditujukan untuk mengenang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur dan Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kedua karena juga yang nimbali Gus Mus. Ya mau nggak mau kan harus rawuh, harus datang kalau gitu, takut kualat gitu. Nah, yang ketiga juga karena membalas kunjungannya dari Pak Ohadi. Dulu pernah ke tempat kami di Jogja. Jadi ya sudah. Yang selanjutnya juga karena di sini teman-teman semua ini, Mas Butet dan lain sebagainya, presurnya terlalu tinggi untuk tidak datang. Nah jadi Pak Ohadi, mungkin saya akan menyitir sedikit untuk sebagai bagian dari improvisasi sebuah tembang yang ditulis ya, oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, bagian dari gending, sastra gending beliau. Rasa pangrasa umpami ati dingin rasa lira, kang rasa kari anane, kang cipta klawan ripta, saya dingin cipta, kang ripta panggendengipun, kang ngembaran kang sinembang. Ini adalah tembangnya Sultan Agung. Kebetulan digubah oleh salah satu teman musisi kita di Jogja, Maulana Jawi. Isinya mengisahkan tentang perbedaan antara rasa dan hati dan rasionalitas. Mana yang lebih unggul antara hati dan rasionalitas? Di tembang ini dikatakan bahwa hati pasti lebih unggul. Rasa itu adalah suatu kekuatan yang menyatukan kita. Nah, tadi Pak Ohadi agak curhat. Kok yang datang di sini pejabatnya cuma Kang Teten? Bagi saya Kang Teten bukan pejabat. Dia adalah seorang aktivis yang hatinya dekat dengan para seniman, sehingga memutuskan langkahnya ringan untuk datang. Karena yang mengikat itu adalah rasa. Dan bagi saya kedatangan pejabat yang jauh Pak Ohadi itu tidak jadi ukuran. Apakah sebuah acara itu meriah, sukses dan lain sebagainya. Disinilah salah satu pelajaran utama dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Buya Syafi'i Ma'arif. Gus Dur mungkin pernah menjadi presiden RI, tetapi karya nyatanya dimulai dari sebelum beliau menjadi pejabat publik. Buya Syafi'i tidak pernah menjadi pejabat publik, hanya dalam tanda kutip menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Tapi hari ini kita kenal. Namun berapa banyak pejabat di Indonesia, ratusan, yang menjabat, turun, dan kemudian wafat, tidak kita kenal dalam kehidupan kita. Dari perjalanan mengiringi Gus Dur, saya mendapatkan sebuah pelajaran paling penting. Bahwa yang namanya pemimpin itu ada dua macam.
pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang memang dipilih mendapatkan mandat dari masyarakat, dari komunitasnya melalui proses politik yang telah disepakati untuk memimpin masyarakat melalui berbagai macam kebijakan publik dan perangkat-perangkat institusi yang tersedia di masyarakatnya. Misalnya adalah presiden, misalnya adalah lurah, misalnya adalah gubernur, wali kota, dan lain sebagainya, menteri. Semua adalah orang-orang yang mengemban amanah karena proses politik yang terjadi. Tapi ada juga pemimpin informal yang tidak kalah pengaruhnya di masyarakat. Malah justru pengaruhnya kadang-kadang melebihi pemimpin formal. Mereka adalah pemimpin agama, pemuka agama, hadir dari sejak umatnya merocot ke dunia, lahir di dunia, sampai meninggal. Perannya luar biasa dalam mendampingi masyarakat. Dan kedekatannya pun mungkin jauh lebih kental dengan masyarakat dibandingkan dengan pejabat publik misalnya. Tokoh masyarakat, influencers, dan salah satunya juga adalah para seniman. Para seniman adalah orang-orang yang punya tugas untuk terus mengasah rasa kita. Mengasah rasa kita agar kita tidak kehilangan nurani dalam menjalani kehidupan yang penuh jebakan ini. Glamornya orang yang duduk di luar, orang yang berdiri di luar mungkin melihat kehidupannya Kang Tetan glamor sebagai pejabat publik. Tapi Kang Tetan mungkin merasa, aduh, beratnya tekanan yang dirasakan. Nah, kita hanya bisa memakai kacamata fisik, memakai pandangan fisik, kita hanya bisa melihat satu sisi saja. Tetapi ketika kita memakai rasa berbeda, kita lebih punya perspektif yang jauh lebih manusiawi. Nah, disinilah pentingnya seni untuk terus mengingatkan kita. Seni ini adalah medium berekspresi. Seniman, orang yang paling berbahagia menurut saya adalah seniman. Karena dia mampu mengekspresikan apa yang menjadi emosinya lewat karya seninya. Orang yang berbahagia kedua adalah orang yang suka dengan seni. Karena dia akan terus terasah batinnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk terus menggelorakan rasa kita ini. Jangan kalah oleh jebakan-jebakan keduniawian yang seolah-olah melihat jabatan publik sebagai tujuan akhir. Menjadi pejabat publik mungkin jauh lebih mudah daripada ketika dia tidak lagi menjadi pejabat publik. Ya kan Teten ya? Pejabat publik, menjadi pejabat publik, bersaing dalam proses politik dan lain sebagainya mudah. Tetapi ketika tidak lagi menjabat publik, dia akan dinilai. Ketika ia meninggalkan legacy yang bermakna, yang berbekas di masyarakat, ia akan terus diingat. Dan itulah kenapa hari ini kita mengenang melalui ekspresi seni dua tokoh publik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Buya Shafi'i Ma'arif. Semoga melalui pagelaran seni ini, rasa kita untuk terus ingat kepada Yang Maha Kuasa maupun terus ingat untuk berbuat kebaikan kepada sesama akan terus dikuatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Pak Wade, kalau Romo Uskup nggak jadi datang nggak masalah. Iki kostere Romo Uskup Sugiyo Pranoto mewakili. Dan puisi yang akan saya bacakan ini juga nggak sembarangan, yang nulis Jokpin. Alumni Mertoyudan, asli Kopasgat, komando pastor gagal total. Dan puisinya
puisi idola kita. Puisi yang saya yakin Mbak Yeni ada di dalam peristiwa itu. Judulnya Durrahman, karya Djoko Pinurbo. Mengenakan kemeja dan celana pendek putih, Durrahman berdiri sendirian di beranda istana. 2 ekor burung gereja hinggap di atas baunya, bercericit dan menari riang. Senja melangkah tegap, memberinya salam hormat, kemudian berderap ke dalam matanya yang hangat dan terang. Di depan mikrofon, Durrahman mengucapkan pidato singkatnya. Hai umatku tercinta, dalam diriku ada seorang presiden yang telah kuperintahkan untuk turun tahta. Sebab tubuhku terlalu lapang baginya. Hal-hal yang menyangkut pemberhentiannya akan kubereskan sekarang juga. 2 ekor burung gereja menjerit nyaring di atas bahunya. Durrahman berjalan mundur ke dalam istana. Dikecupnya telapak tangannya, lalu dilambai-lambaikannya ke arah ribuan orang yang mengeluh-elukannya dari seberang. Selamat jalan Gus, selamat jalan Dur. Dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak terbinasa. Hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali puing-puing cinta, ibu kota bagi kaum yang teraniaya. Ketika kami semua ingin jadi presiden, baju presidenmu sudah lebih dulu kau tanggalkan. 2010 Djoko Pinurbo. Lihatkan ke sini. Bisa kita berikan tepuk tangannya. Baik, monggo mungkin Romo bisa memberikan apa-apa. Ini aja. Maka dengan ini pameran mata air bangsa bersama untuk Gus Dur dan Buya Kofifa telah resmi dibuka. Matur nuwun sanget. Monggo Romo Bapak Bante bisa kembali kita balik. Selanjutnya kita untuk seremoni pemotongan pita bisa kita panggil ke depan untuk Gusmus, untuk Romo Antonius, Menteri Koperasi dan UMK Bapak Teten Mas Doki,
Kamu yang lain. Ibu Yeni Wahid dari Wahid Institute. Oh ya, tapi saya rumahnya kan. Bapak Ahmad Mutakin Alim. Kabarnya sehat. Ini keamanan di sekolah. Kerja persiapan ya. Bapak dan juga Bapak